Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iswara Sukma Windia Kirana dari Prodi Akuntansi 2019. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keluarga sakinah. Langsung saja kita memasuki pengertian. A. Makna dan asal keluarga sakinah. Keluarga sakinah merupakan impian bagi bahtera rumah tangga. Banyak orang yang menambahkan keluarga sakinah, tetapi belum memahami sepenuhnya apa dan bagaimana sebenarnya keluarga sakinah itu, sehingga terjadi kekeliruan dalam menerapkannya untuk memberikan makna yang tepat terhadap keluarga sakinah. Yang pertama, pengertian keluarga sakinah. A. Keluarga. Bagi masyarakat muslim di Indonesia, istilah keluarga sakinah cukup populer. Keluarga sakinah terdiri dari dua kata, keluarga dan sakinah. Keluarga berasal dari bahasa Indonesia, sedangkan sakinah berasal dari bahasa Arab. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, keluarga memiliki beberapa arti, yaitu yang pertama, ibu dan bapak beserta anak-anaknya seisi rumah. Yang kedua, orang seisi rumah yang menjadi tanggungan batin. Yang ketiga, sanak saudara atau kaum kerabat. Yang keempat, satuan kekerabatan yang sangat mendasar dalam masyarakat. Secara sosiologis, keluarga merupakan golongan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, baik beserta maupun tanpa anak. Secara yuridis, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga disebutkan bahwa keluarga adalah unit kecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Dalam tulisan ini, kata keluarga dimaknai orang seisi rumah terdiri dari orang tua, dapat kedua orang tua atau salah satu orang tua, ayah atau ibu, beserta maupun tanpa anak-anak, dapat juga bersama anggota keluarga lain yang menjadi tanggungan dan orang yang membantu dalam anggota keluarga tersebut. Dalam Al-Quran, keluarga disebut Al-Ahl seperti yang tercantum dalam surat At-Tahrim surah 66 ayat 6 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. B. Sakinah. Sakinah dalam bahasa Arab berasal dari sakana yaskunu sukana, yang artinya tenang, senang, diam, tidak bergerak, tenang setelah bergejolak, menempati rumah, memakai tanda sukun. As-sakinah bermakna at-tumaninah wal waqar wal mahabah, artinya ketenangan, kemuliaan, dan kehormatan. Penyebutan kata sakinah dalam Al-Quran terdapat 6 ayat, yaitu menggunakan kata sakinah. Quran Surat Al-Baqarah Surah 2 ayat 248, yang artinya, dan Nabi mereka berkata kepada mereka, sesungguhnya tanda kerajaan ialah datangnya tabut kepadamu yang di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun yang dibawa oleh malaikat. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda kebesaran Allah bagimu jika kamu orang beriman. As-Sakinah, Quran Surat Al-Fat surah 48 ayat 4 dan 18. Ayat 4 yang artinya, Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada, dan milik Allah lah bala tentara langit dan bumi, dan Allah Maha mengetahui, Maha bijaksana. Ayat 18 yang artinya, sungguh Allah telah meridhoi orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. Dan sakinatah, Quran Surat At-Taubah Surah 9 ayat 26 dan 40. Ayat 26 yang artinya, kemudian Allah
menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang yang beriman, dan Dia menurunkan bala tentara para malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menimpahkan azab kepada orang-orang kafir. Itulah balasan bagi orang-orang kafir. Ayat 40 yang artinya, jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sesungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengusirnya dari Mekah, sedang dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada sahabatnya, "Jangan kau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita." Maka Allah menurunkan ketenangan kepadanya Muhammad dan membantu dengan bala tentara malaikat-malaikat yang tidak terlihat olehmu, dan Dia menjadikan seruan orang-orang kafir itu rendah, dan firman Allah itulah yang tinggi. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dan surat Al-Fat surah 48 ayat 26 yang artinya, ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Penggunaan kata sakinah dalam 6 ayat tersebut pada dasarnya memiliki substansi makna yang sama, yaitu bahwa sakinah itu adalah perasaan tenang yang datang dari Allah. Hanya saja konteksnya berbeda. Pada surat Al-Baqarah surah kedua ayat 248 menjelaskan tentang tabut yang di dalamnya terdapat lembaran-lembaran Taurat yang merupakan sumber ketenangan bagi mereka yang mengimaninya. Dalam surat At-Taubah surah 9 ayat 26, penggunaan sakinah dalam konteks ketenangan yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan kaum mukmin ketika dalam keadaan sulit menghadapi kaum kafir pada perang Hunain. Kemudian Allah menolongnya sehingga ketenangan dirasakan Nabi SAW dan kaum mukmin. Surat At-Taubah ayat 40 menggambarkan ketenangan yang diturunkan kepada Nabi SAW dan Abu Bakar di Gua Hira ketika Abu Bakar merasakan khawatir karena orang-orang Quraisy yang mengejar mereka sampai di Gua Hira. Surah Al-Fat surah 48 ayat 4, 18 dan 26 menegaskan bahwa Allah menurunkan sakinah kepada Nabi SAW dan kaum mukmin dalam peristiwa perjanjian Hudaybiyah ketika mengalami permasalahan menghadapi kaum kafir Mekah yang menghalangi Nabi dan kaum mukmin memasuki Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Kata sakinah dalam hadis, misalnya dalam sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, "Alaikum bisakinah", artinya kalian harus tenang dalam melakukan sesuatu. Hadis riwayat Al-Bukhari. As-sakinah lawan katanya al-ajalah yang berarti tergesa-gesa. Dengan demikian, berbuat kebaikan tidak perlu tergesa-gesa, tetapi dilakukan dengan tenang dan penuh pertimbangan. Dari makna sakinah dalam ayat-ayat Al-Quran merupakan hadis bahwa kondisi sakinah tidak hadir begitu saja, tetapi harus diusahakan dan diperjuangkan dengan sabar dan tenang. Suami istri saling memberdayakan baik secara psikologis maupun spiritual agar terwujud keluarga yang sakinah. Selanjutnya, landasan pembentukan keluarga sakinah. Keluarga sakinah dibentuk berlandaskan pada tauhid, yaitu adanya kesadaran bahwa semua proses dan keadaan kehidupan kekeluargaan harus berpusat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kepemilikan berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, semua kegiatan harus dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah surah 2 ayat 284 yang berbunyi,
lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukfuhu yuhasibkum bihillah fayanfiru liman yasha'u wa ya'zibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir, yang artinya milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Jika kamu nyatakan apa yang ada di dalam hatimu atau kamu sembunyikan, niscaya Allah memperhitungkannya tentang perbuatan itu bagimu. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tauhid sebagai landasan pembentukan keluarga sakinah tercermin dalam tauhid rububiyah, mulkiyah, dan tauhid uluhiyah yang merupakan esensi ajaran tauhid yang ada dalam surat Al-Fatihah surat 1 ayat 2, 3, 4, dan 5 yang berbunyi Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang artinya segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tauhid rububiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan pencipta, pemelihara, pemberi hidup, dan pengendali semua makhluk dan semua urusan. Tauhid mulkiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang memiliki dan menguasai seluruh makhluk dan alam semesta. Tauhid uluhiyah merupakan keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang dijadikan ilah, yang harus dipatuhi, ditaati, diagungkan, dan dimuliakan, menjadi sumber pengabdian dan menjadi tujuan dalam menjalani kehidupan. Selanjutnya, tujuan pembentukan keluarga sakinah. Terdapat dua tujuan utama pembentukan keluarga sakinah. Kedua tujuan tersebut merupakan sarana terrealisasinya misi utama kehadiran manusia di dunia, yaitu misi ubudiyah dan kekhalifahan. Kedua tujuan utama itu adalah mewujudkan insan bertakwa dan masyarakat yang berkemajuan. A. Mewujudkan insan yang bertakwa. Takwa adalah nilai hidup yang tertinggi bagi manusia di hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Hujurat surah 49 ayat 13 yang artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Tanda-tanda ketakwaan seseorang antara lain difirmankan Allah dalam surat Al-Baqarah surat 2 ayat 177. Menurut ayat tersebut, ciri-ciri ketakwaan dapat dilihat pada kadar keimanan, akidah, ibadah, akhlak, serta hubungan kemasyarakatan seseorang. Apabila segi-segi keagamaan ini telah dihayati dan diamalkan, terbentuklah pribadi takwa, yaitu pribadi muslim yang sempurna. Ciri-ciri takwa yang terkait dalam aspek akidah adalah beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, beriman kepada kitab suci Al-Quran, beriman kepada nabi-nabi Allah, beriman kepada qada dan qadar Allah, dan beriman kepada hari akhir. Takwa yang terkait dengan akhlak adalah memohon pertolongan kepada Allah, memohon ampunan dan taubat dari kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya, mampu menahan amarah, pemaaf, menepati janji, bersikap sabar dalam menghadapi tantangan hidup. Takwa yang terkait dengan ibadah adalah mendirikan sholat, berinfak dari
Sebagian rezeki yang diterima dari Allah menunaikan ibadah puasa. Sikap takwa yang terkait dengan muamalah dunyawiyah adalah dermawan, menafkahkan harta baik dalam keadaan lapang maupun sempit, sabar dalam berdakwah dengan cara hikmah, mauzihah hasanah, memberikan nasihat dengan cara yang baik. B. Mewujudkan masyarakat yang berkemajuan. Masyarakat yang berkemajuan, berdaya dan bahagia lahir batin dengan pengertian masyarakat yang anggotanya merasakan aman dan tentram dalam seluruh kehidupannya, baik secara perseorangan maupun kelompok. Rasa aman dan tentram menyangkut hidup jasmani dan rohani. Masyarakat berkemajuan, berdaya dan berbahagia lahir batin merupakan perwujudan dari masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang dicita-citakan oleh Persyarikatan Muhammadiyah dan Organisasi Aisyah. Dalam pesan Al-Quran surat Ali Imran surah 3 ayat 110 dan Al-Baqarah surah 2 ayat 143, masyarakat Islam yang diidealkan merupakan perwujudan khairu umat terbaik yang memiliki proses dan peran umatan wasatan, pelaku sejarah dalam kehidupan manusia. Masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah memiliki kesamaan karakter dengan masyarakat Madani Civil Society, yaitu masyarakat yang maju, adil, makmur, demokratis, mandiri, bermartabat, berdaulat, dan berakhlak mulia. Al-akhlaq al-karimah yang dijiwai nilai-nilai ibadah. Dan masyarakat Islam yang dicita-citakan Muhammadiyah merupakan masyarakat yang terbaik yang mampu melahirkan peradaban utama sebagai alternatif dan membawa pencerahan bagi umat manusia di tengah pergulatan zaman. Masyarakat berkemajuan, berdaya, dan bahagia lahir batin merupakan tempat bernaung manusia takwa yang telah dilahirkan oleh keluarga sakinah. Karya Tabiyah memiliki karakteristik yaitu masjid atau tempat ibadah yang berfungsi sebagai pusat ibadah, pelayanan sosial, dan menjadi pusat kegiatan masyarakat. Yang kedua, masyarakat memiliki tingkat pendidikan yang maju. Yang ketiga, masyarakat memiliki berbagai usaha untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi warganya dan lain sebagainya. Yang terakhir, hak dan kewajiban suami istri. Faktor yang sangat penting dalam mewujudkan keluarga sakinah adalah terpenuhinya kewajiban dan hak suami istri dalam hidup berkeluarga yang dilakukan dengan cara muasyarah bil ma'ruf. Yang pertama, kewajiban bersama suami istri. Di samping istri dan suami mempunyai kewajiban dan hak masing-masing, keduanya juga harus memperhatikan hal-hal penting yang berkaitan erat dengan kewajiban bersama suami istri dalam kehidupan rumah tangga, yaitu A. Suami istri harus saling setia dan memegang teguh tujuan perkawinan. B. Suami istri harus saling menghargai, menghormati, mempercayai, dan berlaku jujur satu dengan yang lain. C. Suami istri harus berlaku sopan santun dan menghormati keluarga masing-masing dan lain sebagainya. Yang kedua, hak bersama suami istri. A. Suami istri halal bergaul dan masing-masing dapat memperoleh kesenangan atau sama lain atas karunia Allah Subhanahu wa taala. B. Terjadinya hubungan mahram semenda, yaitu istri menjadi mahram ayah suami, kakek, dan seterusnya ke atas. Demikian pula suami menjadi mahram ibu istri, neneknya, dan seterusnya ke atas. C. Terjadinya hubungan waris-mewarisi antara suami dan istri. Istri berhak mewarisi atas peninggalan suami, demikian pula suami berhak mewarisi atas peninggalan istri dan lain sebagainya. 3. Kewajiban suami terhadap istri.
A. Memberikan nafkah kepada istri dan mendukung istri untuk berkontribusi dalam pemenuhan nafkah. B. Memberi perhatian kepada istri dengan selalu menjaga kehormatan dan nama baik istri serta keluarga. C. Menjadi mitra istri dalam mengokohkan budi pekerti atau akhlak mulia dalam keluarga. 4. Kewajiban istri terhadap suami. A. Menaati suami dalam hal-hal yang terkait dengan kebenaran dan kebaikan. B. Menghormati suami serta bersikap baik dan santun kepada suami. C. Mengatur dan menjaga nafkah dan harta yang diberikan suami. Sekian penjelasan materi keluarga sakinah dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi bisal bil haq fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.